Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. siang, sore, dan malam untuk Sobat Aero yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kebajikan dan salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi ini. Kita pastikan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang memenuhi social distancing ya. Kita jaga jarak semua walaupun videonya berdekatan. Ya, pada kesempatan kali ini apa? Tampil perdana ya Aerotalk. Kita akan ngobrol santai terkait aerodinamika dan kasih terbang dari pesawat udara ya, walaupun apa ngobrol santai kayaknya nanti bakal dalam juga nih kayaknya karena yang datang nih yang ngobrol sama kita pakar-pakar semua nih. Insya Allah ya. Ya karena itu di sini hadir orang-orang yang bergelut di bidang aerodinamika, mungkin di sini Pak Fadil Hasim dalam ini sebagai kepala Balai Besar uh, Teknologi Aerodinamika, Aeroastika dan Akustika. Beliau juga dulu S3-nya di bidang fluid mechanics, jadi akan sangat apa enak lah ngobrol terkait dengan Kolmogorov dan lain-lain nanti ya dengan Stefan dan Bu Eling. Dan Pak Fadil juga di sini ada Bu Eling, beliau adalah design engineer ya dari manufacturer. Jadi kita ingin melihat proses perancangan pesawat, terutama dari bidang aerodinamik dari segi desain, testing, skala lab testing sampai di flight test engineer. Makanya di sini kita mengundang juga Bapak Stephen ya. Ya ini semua ini ya saya bilang pengalamannya cukup banyak ya di bidang yang ditekuni masing-masing. Kayak Bu Eling ini udah lalang buana juga di Greenfield. Terus dari tentang apa konfigurasi ya Bu Eling ya. Konfigurasi Iya. pesawat apa tentang pesawat udara, dan Pak Stephen ini sudah melalang buana juga dari Jepang dan lanjut ke Perancis ya. Pak Stephen ini keren sekali nih Pak Stephen. Sekarang beliau sebagai flight test engineer. Ya mungkin yang pertama yang jadi pembuka di sini pertama kita ketahui transportasi udara ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur ekonomi. Sektor penerbangan komersil sangat menyadari bahwa harus menemukan keseimbangan yang dapat diterima antara tekanan pasarnya sengit dan ekspektasi publik terhadap tarif yang lebih murah. Kita dapat mengurangi dampak lingkungan, termasuk kebisingan yang berdampak pada masyarakat di sekitar bandara dan tentunya pemanasan global terkait dengan efisiensi di pesawat udara itu sendiri. Nah, ini untuk mencapai keseimbangan tersebut di masa depan diperlukan strategi keunggulan kompetitif yang didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tadi ya. Untuk memenuhi tujuan tersebut dapat dicapai dengan terobosan teknologi, khususnya di sini teknologi aerodinamika ya. Lalu desain aerodinamis yang lebih baik, lalu pengenalan teknologi aerodinamis baru seharusnya tidak hanya memainkan peran kunci ya dalam meningkatkan kinerja pesawat, tetapi juga bisa berkontribusi kuat pada biaya produk dan pengoperasian si pesawat itu sendiri ya. Jadi di sini kita uh, tidak akan bicara tentang Navier Stokes, direct Navier Stokes, plus ID simulation dan lain-lain, tapi kita lebih bicara tentang praktis ya, dari mana dari desain, testing laboratorium dan flight test itu sendiri. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ya kita menghadirkan tadi ahli aerodinamika, aircraft engineer sampai flight test engineer. Diskusi ini kan kita mulai mungkin ada perkenalan singkat mungkin dari Pak Fadil dulu, mohon izin Pak. Ya, Silakan Pak Fadil, mungkin singkat saja Pak Fadil. ya. Baik, nama saya Fadil Hasim. Saya sekarang bekerja di BPPT. Kemudian mulai tahun 2018 itu saya diberi tugas untuk menjadi kepala Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika. Sebetulnya saya bukan ahli aerodinamika, aeroelastika, atau aeroakustika. Saya hanya penggemar dinamika fluida. Gitu. Saya ngefans gitu ya. Karena apa? Karena dinamika fluida ini kan fisika klasik yang apa ya? Jimmy itu kalau dalam bahasa Jepang yang kurang keren gitu ya. Udah mata kuliahnya susah dulu. Saya nggak tahu kalau di Indonesia mata kuliahnya susah, kemudian nilainya juga pelit. Kemudian apa namanya? Sampai tidak ada ilmuwan yang dapat Nobel dari dinamika fluida, ya. Tetapi
kita sebetulnya memanfaatkan dinamika fluida itu ya, mulai dari tubuh kita, aliran nafas kita, aliran darah kita kan istilahnya diatur oleh Navier-Stokes. Ini mohon maaf Mas Andi, tadi kita akan ngomong Navier-Stokes, tapi itu karena gairah saya ada di situ, jadi sampai ya mobil, pesawat, bahkan gerakan awan dan lain-lain itu semua dinamika fluida. Tapi ini perkembangan ilmu ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Persamaannya tidak dapat dipecahkan, tetapi kita sangat memerlukannya gitu ya. Jadi saya lebih ke penggemar, jadi bukan ahli gitu ya di dinamika fluida. Saya kira itu perkenalan singkat dari saya. Jadi saya aerodinamik entusiastik gitu ya, bukan expert. Dan saya sangat senang sekali Mas Andika menginisiasi dan teman-teman yang menginisiasi Aerotalk ini. Mudah-mudahan kita dapat mengisi waktu secara produktif dan konstruktif gitu ya, bukan hanya small talk yang istilahnya mendiskusikan hal-hal kecil, tetapi betul-betul mendiskusikan ilmu. Mudah-mudahan ya dapat kita manfaatkan utamanya untuk sekitar. Alhamdulillah kalau bisa untuk bangsa dan negara ini. Saya kira itu perkenalan singkat dari saya, Mas Andika. Saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Pak Fadil. Ya di sini teman-teman seperti Bu Eling sama Pak Stephen, yang mungkin termasuk Pak Fadil, ini semua termasuk saya juga ya. Ya kita semua nih hobis yang mungkin tepatnya yang tersasar ya di kalau dulu dibilang tersesat tapi dilanjutin. Tersesat tapi diterusin ya. Menarik itu. Diterusin. Ya, terima kasih Pak Fadil. Ya. Alhamdulillah kita semua ketemu hobis di sini semua ya. Terima kasih Pak Fadil. Silakan mungkin Bu Eling yang kedua. Oke, selamat pagi, siang, sore. Belum tahu ya ini rilisnya kapan. Saya Eling, statusnya sebagai aircraft configuration engineer di salah satu manufacturer pesawat di Indonesia. Kemudian selain bekerja sebagai aircraft configuration engineer, saya juga host di salah satu podcast kedirgantaraan, Potatoes. Karena tadi hobis juga, jadi saya bersama 2 teman itu bikin satu podcast yang ngebahas kedirgantaraan. Misinya sih pengen kayak lebih membumikan dirgantara lah. Kalau biasanya kan kayak omongan tentang aerospace itu termasuk sesuatu yang dikira fancy gitu, tapi kita pengen bawa itu lebih ringan lah. Makanya kita bikin podcast kedirgantaraan ini gitu. Kira-kira singkat gitu aja Kak Andi. Yep. Siap, terima kasih Eling, harus panggil Kak Andi ya. Terima kasih Eling, kita jadi kita ingin membumikan ya aeronautics gitu ya, bukan ingin mendaratkan ya. Ya. Terima kasih Bu Eling, sangat menarik. Sekarang mungkin Pak Stephen nih. Pak Stephen jarang bicara nih kali. Yang kesempatan bicara Pak Stephen. Saya grogi soalnya. Ya, nama saya Stephen. Saya juga bekerja di satu perusahaan kedirgantaraan di Indonesia. Job title saya sekarang namanya Flight Test Engineer. Mungkin udah 3 tahun lah, 3 tahun menjadi Flight Test Engineer. Sama saya juga bukan ahli, saya juga masih baru 3 tahun tuh masih terlalu pendek lah untuk dibilang ahli gitu. Jadi sama lah, saya hobi saja. Saya kebetulan menemukan balance yang tepat antara saya bisa ngoprek di atas meja sama saya bisa ngoprek di dalam pesawatnya. Kenapa saya jadi Flight Test Engineer. Kira-kira mungkin itu dari saya singkatnya. Iya, terima kasih Pak Stephen. Ya memang balance itu penting ya. Pak Stephen ini sendiri dulu S2-nya kalau nggak salah eksperimental juga ya. Jadi nggak terlalu ngulik di persamaan matematiknya, tapi lebih ke eksperimental Pak Stephen ya. Saya dulu nemenin Pak Stephen ini di lab PIV ya. Di lab sampai malam, menarik gitu Pak. Iya. Unsteady ya, walaupun relot tambah kecil tapi menarik itu Pak Stephen. Oke, mungkin ini nanti saya akan tanya ya secara bergiliran terkait dengan ini, tapi ya kita bicara santai aja. Seperti tadi sudah dibilang sebelumnya bahwa aircraft design itu tadi berawal dari
design requirement dan objektif, lalu masuk ke preliminary design. Yang pertama kita lihat dulu pesawat pembanding dan lain-lain ya. Lalu kita menentukan preliminary design kita seperti apa, lalu masuk ke konfigurasi ya. Nanti mungkin dari Bu Eling akan lebih banyak terkait konfigurasi. Lalu setelah konfigurasi selesai dan lain-lain itu dilakukan beberapa testing, termasuk di aerodynamic testing ya, salah satunya di sini nanti akan banyak dijelaskan. Mungkin banyak kita diskusikan dengan Pak Fadil. Setelah itu, setelah pesawat setelah ribuan atau ratusan polar di wind tunnel, pesawat itu dilakukan flight test. Nanti dari segi flight testnya akan kita banyak diskusikan dengan Pak Stefan ya. Jadi hari ini mungkin cukup lengkap ya dari awal pesawat itu didesain ya. Mungkin yang pertama kita mulai di tengah-tengah dulu aja ya mungkin ya, karena ini latar belakangnya ini kecuali Pak Stefan ya, maaf Pak Stefan, latar belakang kita ada fan di wind tunnel yang kita miliki, ya the greatest wind tunnel di Indonesia ya, mungkin di Asia dan sekitarnya ya. Di wind tunnel yang cukup besar, yang cukup kebanggaan untuk Indonesia sendiri, Indonesian Low Speed Wind Tunnel. Ini ada di Puspitek di Serpong, mempunyai seksi uji 4 kali 3 meter ya. Kita ya hampir semua pesawat udara yang didesain di Indonesia menggunakan wind tunnel ini. Nah sebenarnya saya ingin tanya ke Pak Fadil dulu nih, Pak Fadil. Terkait dengan ini, tujuan pengujian wind tunnel itu sendiri apa sih, sehingga nanti data-datanya itu bisa digunakan oleh sebagai acuan lebih lanjut untuk tim desainer. Jadi tujuan dari pengujian wind tunnel ini secara aerodinamik itu apa sih Pak Fadil? Baik, baik Mas Adi, begini, tujuan kita melakukan pengujian terowongan angin, kalau secara singkat ya, jadi langsung saya dari jawaban akhir aja gitu. Nanti saya jelaskan mengapa. Pertama itu untuk mengetahui kinerja aerodinamik desain. Kan kita biasanya para engineer designer itu mendesain, merancang pesawat. Kemudian perancangan pesawat itu tentu harus diketahui kinerjanya, performansnya. Untuk itu biasanya kita bikin model, kita uji di terowongan angin. Jadi yang pertama adalah mengetahui kinerja aerodinamik ya, kinerja aerodinamik dari desain wahana vehicle gitu ya. Kemudian yang kedua nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, melakukan verifikasi. Tujuan terowongan itu biasanya melakukan verifikasi dari numerical analysis, theoretical analysis, atau berbagai analisis lainnya. Kemudian yang ketiga, khusus untuk pesawat komersil, biasanya ini mengumpulkan atau mengambil data untuk dukungan sertifikasi wahana. Jadi ya kurang lebih tujuan mengapa kita melakukan terowongan angin itu pertama untuk mengetahui kinerja aerodinamik dari desain ya, dari rancangan, kemudian untuk melakukan verifikasi, kemudian yang ketiga adalah untuk dukungan sertifikasi artinya oleh lembaga sertifikasi ya. Kalau di kita kan ada dua, kalau sipil oleh KPPU kelaikan udara ya. Kemudian kalau untuk militer oleh Indonesian Military Airworthiness Authority ya. Saya kira itu tiga. Mungkin terutama anak-anak milenial ya, anak-anak baru mungkin akan bertanya gitu, mengapa sih kita masih harus menguji terowongan angin gitu? Kan sekarang komputer udah canggih-canggih nih, ya kan? Memang perkembangan komputer dulu diharapkan akan mampu menggantikan fungsi wind tunnel. Tetapi pada kenyataannya itu sampai sekarang belum bisa. Ya. Jadi masalah aerodinamik seperti tadi, kenapa kita menguji terowongan angin? Pertama untuk kinerja aerodinamik. Gitu ya. Jadi masalah-masalah aerodinamik ini sangat luas. Aplikasinya mulai dari shuttle space juga, sebelum dia ke luar angkasa, ke outer space, dia tetap harus aero dulu, gitu ya. Harus melewati lapisan udara dulu. Jadi aero di situ masih berfungsi. Kemudian kendaraan juga macam-macam, dari mulai motor, mobil,
apa namanya, sport car, macam-macam, itu semua masalah aerodinamik ada di situ. Nah, itu tidak komputer, numerical analysis itu tidak mampu mensimulasikan semua semua fenomena yang terjadi di sekitar wahana tadi. Karena apa? Karena untuk istilahnya menyelesaikan persamaan Navier-Stokes tadi itu diperlukan mungkin superkomputer, mungkin bukan gigaflop atau teraflop ya, mungkin petaflops atau exaflops gitu ya, karena sifatnya yang memang sangat tidak linear gitu. Dan nanti mungkin ini akan lebih dalam ya, mungkin karena persamaan yang susah itu komputer belum bisa menggantikan fungsi pengujian terowongan. Saya kira itu dulu Mas Andika sementara dari. Terima kasih Pak Fadil. Berarti tadi saya garis bawahi untuk pertama verifikasi desain dan untuk kebutuhan data sertifikasi ke depan ya. Dan selain itu juga kenapa sekarang internal testing masih dilakukan, karena dari segi komputasional mungkin memang dibutuhkan komputasional ya dengan superkomputer ya untuk menyelesaikan permasalahan Navier-Stokes ya. Kita tahu sendiri kalau direct Navier-Stokes itu dipecahkan mungkin bisa kasus kecil bisa berjam-jam bahkan berhari-hari ya baru solve itu persamaan ya. Walaupun sekarang sudah large eddy simulation dan lain-lain, berkembang sekarang Lagrange method dan lain-lain, tapi tetap yang optimal dalam saat ini masih dengan eksperimental wind tunnel ya. Oke, terima kasih Pak Fadil. Mungkin kita beranjak setelah itu kita lihat ke agak mundur ke sebelumnya nih. Sebelum di wind tunnel testing kan ada desain dulu nih. Nah, dari Pak Eling sendiri, dari seorang sebagai aircraft designer ya. Ini data-data awal sebelum masuk ke pengujian terowongan angin dan nantinya diverifikasi dengan training ini gimana nih, nanti pitch match-nya gimana, nanti proses iteratifnya gimana nih dari segi desain sendiri. Silakan Bu Eling. Oke, sebelum masuk ke sana saya bicara dikit tentang proses desain dari pesawat kali ya. Jadi kan awalnya memang kita ada yang namanya DRNO, Design Requirement and Objective. Nah, ini bisa dari kita terjemahkan dari market study, terus dari permintaan pasar, atau dari persyaratan-persyaratan safety. Nah, itu kita terjemahkan secara teknikal ke dalam yang namanya DRNO, Design Requirement and Objective. Nah, kita mendesain basisnya itu harus memenuhi DRNO ini. Nah, dalam proses desain tadi udah sempat disinggung ya, ada beberapa stage. Yang pertama kayak konseptual, terus preliminary, sama detail desain proses sebelum akhirnya masuk ke manufacturing gitu. Nah, kalau dari awal tuh desain di fase konseptual ini kita biasanya desain itu lebih empirik dan itu berdasarkan asumsi dan data-data parameter dari pesawat yang udah ada. Jadi metodenya kita bikin dulu nih apa sih bentuk awalnya apa. Nah, kalau tadi dibilang sama Pak Andi itu adalah proses yang iteratif, benar, karena setelah dari awal kita dapat dulu nih bentuknya seperti apa, terus kita teruskan ke tim aerodinamika dan mereka kan melakukan MP juga atau nomor yang low order hasil yang untuk menentukan panjang sayapnya berapa, wing areanya berapa gitu. Nah, ini karena masih kayak terlalu banyak asumsi di sini dan kita butuh data-data awal untuk kemudian diiterasi lagi supaya dapat desain yang optimum. Sebenarnya tim desain konfigurasi dan tim flight physics yang terdiri dari aerodinamik, terus performance, proses dan konseptual gitu supaya kita nanti nggak terlalu banyak perubahan setelah masuk ke fase desain selanjutnya gitu. Kalau misalnya di desain sendiri itu yang namanya review gitu. Jadi kita harus lihat nih desainnya udah boleh masuk ke tahap selanjutnya atau belum. Nah, ini kita lihat lagi, balikin lagi ke DRNO apakah tadi persyaratan kebutuhan performance, kebutuhan
requirement dan objektif yang disyaratkan itu udah terpenuhi atau belum. Kalau di fase awal yang kita butuhkan secara aerodinamik, secara empirik ya, ada beberapa inputan yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam perhitungan awal dari desain pesawat supaya nanti kita bisa dapat kayak luas areanya berapa nih, terus panjang span-nya berapa, panjang sayapnya berapa gitu. Nah, kira-kira kayak bentuk awalnya seperti apa? Itu ada misalnya koefisien lift dan drag untuk asumsi bentuknya seperti apa supaya kita bisa lihat nih apa namanya sayapnya gimana. Terus ada juga asumsi misalnya konfigurasinya kalau saya mau complicated apa gitu, misalnya bentuk landing gear-nya juga apakah mau yang biasa ataukah mau yang fix atau mau yang retractable, itu mempengaruhi desain awal. Terus apa lagi ya kira-kira? Nah, supaya nanti pokoknya ujungnya kalau dari iterasi awal dari desain pesawat itu adalah kita butuh luas area berapa, butuh engine besarnya seperti apa gitu. Jadi bisa masuk ke fase iterasi selanjutnya. Kira-kira kayak itu awal gitu, Kak. Ya, menarik sekali Bu Elin, sangat komprehensif. Ya memang tadi ya dari DRNO kita buat saya jadi ingat dulu kita buat matching chart ya. Kita buat dari studi parametrik dari Roskam lah atau dari lain-lain terkait dengan pesawat yang dekat dengan DRNO itu ya. Lalu kita buat span-nya berapa, aspek rasio berapa, airfoil-nya apa gitu kan. Lalu setelah itu baru kita masuk ke lebih detail lagi ya Bu Elin, setelah desain primary design itu tercapai gitu ya, kita masuk ke testing baru kan ya Bu Elin ya, kita masuk ke Nah ini setelah iterasi pertama di primary design, terus kita dapat desain primary design awal, lalu masuk ke wind tunnel testing. Nah itu kan harusnya iterasinya bisa lebih sedikit ya, karena sudah agak mengerucut ya. Nah ini menurut pengalaman Bu Elin sendiri, wind tunnel testing, memanfaatkan data-data wind tunnel nih sebagai desain engineer, ini gimana nih proses iteratifnya? Jadi sebenarnya konfigurasi itu nggak menggunakan secara langsung ya hasil dari wind tunnel. Hasil dari wind tunnel ini akan diolah lagi oleh flight visit engineer yang tadi yang berkaitan ya, misalnya dynamic. Mereka kan kalau misalnya dari data wind tunnel, mereka akan melakukan verifikasi, terus mencari data lagi itu yang seperti disebut Pak Fadil ya. Nah itu diolah apakah asumsi di awal kayak misalnya nilai drag yang kita asumsikan itu cocok atau enggak, nilai lift yang kita butuhkan itu cocok atau enggak. Nah inilah yang nanti diolah dulu sama si aerodynamics engineer, hasilnya nanti baru balik lagi ke configuration engineer. Nah di situ kita bisa lihat kalau misalnya cukup, berarti proses iterasinya bisa, maksudnya tahapan desainnya bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya belum cukup, itu ada proses iterasi lagi sampai tadi target yang kita inginkan tercapai. Dari hasil aerodynamic engineer ini ke configuration engineer ada beberapa yang mungkin bisa dioptimalkan kalau misalnya belum tercapai ya targetnya. Misalnya kita bisa mengubah desain atau mengubah bentuk airfoil atau mengubah panjang sayap. Nah itu masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu di tahap desain awal ya gitu. Tergantung aliran ya Bu, mau ke aliran ke fundamental atau aliran yang less modification tapi targetnya tercapai gitu. Terima kasih Bu Elin. Saya beranjak ke Pak Stefan nih. Pak Stefan gimana Pak Stefan? Kalau dari hasil dari tadi desain terus testing di lab sendiri, lalu kita masuk ke flight test engineer nih. Sebenarnya flight test engineer nih dia verified lagi hasil wind tunnel atau gimana nih prosesnya? Atau secara keseluruhan pesawat itu seperti apa atau gimana? Pak Stefan. Ya, jadi kalau kita ngomong desain pesawat, proses desainnya secara keseluruhan, nah flight test ini yang paling ujung. Jadi yang pesawatnya udah melalui beberapa kali proses iterasi dan bahkan pesawatnya udah harus ada dulu. Kalau nggak ada ya nggak bisa terbangin, nggak bisa di flight test. Kira-kira itu. Jadi memang di flight test ini ujung banget dan nanti lebih ke isinya tuh flight test ini sekaligus mendemonstrate compliance. Jadi kayak seperti kita tahu kalau kita pesawat kita desain tuh kan pastinya mau biar bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual ya ada beberapa yang pesawat untuk memang eksperimental untuk belajar, untuk
mengeksplor ilmu-ilmu misalnya konfigurasi yang aneh, tapi biasanya kita kan mau jual pesawat, dan untuk menjual itu kan kita harus disertifikasi istilahnya, dan sertifikasi itu tidak semua, tapi beberapa poin sertifikasi itu secara spesifik dibilang harus didemonstrate dengan cara flight test. Nah, jadi di ujung Mandatori ya? nanti kira-kira seperti itu. Ada lain? Mandatory. Iya, mandatory harus didemonstrate. Nggak semua item, tapi ada cukup banyak item yang mandatory harus didemonstrate by means of flight testing. Jadi ya di situ kita tinggal mendemonstrate, ini loh pesawat kita sudah mengikuti persyaratan yang diminta sertifikasi CASR, entah itu 23 atau 25, jadi bisa disertifikasi. Walaupun di tengah-tengah juga ada juga fase development-nya, misalnya contohnya kita flaps-nya sebaiknya yang paling ideal buat take off itu berapa sih? Apakah defleksi 10 derajat atau 8 derajat? Memang ada seperti itu yang di fine tuning dengan flight test juga, tapi tujuan utamanya nanti ujung-ujungnya adalah untuk showing compliance sertifikasi. Kira-kira mungkin seperti itu sih kalau gambaran kenapa flight test ada di ujung. Siap, Pak Stefan, terima kasih. Mungkin jadi flight test ini garda terbelakang ya. Jadi ini harus comply, yang membuktikan kepada regulator kalau pesawat ini comply dengan aturan-aturan yang diberlakukan, entah itu ntar 25 atau 23 ya. Dan tadi menariknya flight test engineer ini bisa masuk ke fase desain tadi ya, bisa apa tadi mengusulkan bahwa untuk take off misalnya flapnya usulnya tadi 10 derajat atau berapa, itu ada bisa masukan dari orang-orang flight test engineer juga ya. Jadi nggak semua keputusan ada di. Jadi bisa, tapi limited ya, dalam artian karena kan kalau pesawatnya udah ada, artinya desainnya udah sebagian besar tuh freeze, udah nggak bisa kayak misalnya kalau mau ganti airfoil ya itu udah nggak bisa gitu, kita menganjurkan ketika udah masuk ke fase flight test. Tapi mungkin kayak misalnya kalau pernah lihat di pesawat mungkin suka ada yang di vertical tail-nya dikasih plat sedikit. Nah itu biasanya untuk misalnya di vertical tail dikasih plat sedikit yang dibengkokin entah ke kiri ke kanan. Nah itu biasanya dari hasil flight test mereka temukan, oh pesawatnya agak sedikit side slip ke kiri ketika terbang level misalnya. Nah dari situ mereka fine tuning dengan misalnya menambahkan plat-plat itu, plat kecil yang seperti istilahnya seperti trim tab tapi dia fix. Nah itu ada fine tuning seperti itu, tapi memang tidak seliar yang tidak fleksibel yang kalau masih fasenya masih di ailing gitu. Jadi kita hanya bisa fine tuning hal-hal yang lebih terbatas lah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi udah freeze awal, mungkin ada sedikit fine tuning ya di. Ya, sedikit fine tuning seperti itu. Mungkin terkait dengan tadi masalah optimasi dari desain engineer ya, kita jadi proses iteratif. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Fadil nih. Mungkin banyak sekali Pak ya konfigurasi pesawat yang harus dilakukan pengujian di wind tunnel, sehingga nanti dari segi desain sendiri di tempatnya Bu Elin dan kawan-kawan akan menentukan konfigurasi mana yang paling ideal gitu. Nah jadi di pengujian wind tunnel ini sebenarnya seberapa banyak sih Pak konfigurasi pengujian wind tunnel yang harus dilakukan terkait dengan aerodinamika dalam satu pesawat ya, katakanlah berapa polar atau konfigurasinya seperti apa Pak biasanya? Ya, baik Andi, jadi beberapa konfigurasi ya di pengujian terowongan angin itu biasanya ada yang full model, jadi full model, kemudian half model, ada yang 2 dimensi. Jadi untuk misalkan kajian airfoil tadi seperti yang disampaikan Pak Eling atau Mas Stefan, biasanya si desainer itu dia menguji dulu 2D-nya gitu ya, 2D-nya. Nah, kemudian selain 2D, jadi yang diuji di terowongan itu kan model. Jadi bukan pesawat aslinya dengan dimensi aslinya, tentu model yang diskalakan, artinya lebih kecil. Oleh karena itu tadi juga sempat disinggung oleh Mbak Eling bahwa nanti dari hasil uji wind tunnel atau hasil dari uji terowongan angin itu si aerodynamic engineer akan menyerahkan ke flight physics engineer gitu ya. Nah, itu mungkin koordinasi antara aerodynamic engineer dengan flight physics itu adalah bagaimana menerjemahkan hasil-hasil terowongan angin yang
apa namanya, besaran-besaran fisika ya, atau engineering unitnya itu di apa namanya, di model di yang skala yang lebih kecil ke skala pesawat yang sesungguhnya. Kemudian selain tadi full model atau half model ya, biasanya half model karena kita ingin mengejar apa bilangan Reynolds yang lebih mendekati ke pesawat aslinya. Kemudian juga di tahap desain seperti contoh yang dilakukan sekarang R80 ya sampai tahun lalu itu selain tadi full model atau half model, ada juga isolated model gitu ya. Misalkan kinerja aerodinamis tailnya, ekornya seperti apa, yaitu menguji di bagian ekornya saja. Kemudian ada juga isolated wing gitu ya. Itu hanya wing dan apa wing fuselage junctionnya aja yang diuji. Kemudian juga nanti ada ground effect simulation. Ground effect simulation biasanya si model pesawat itu diuji sedemikian dekat gitu dengan floor gitu. Jadi sehingga diketahui bagaimana efek ground ketika pesawat akan mendarat nantinya. Kemudian juga selain itu di pesawat kan ada aktuator ya untuk menggerakkan bidang kendali. Nah, biasanya pengujian momen engsel gitu ya atau hinge moment itu juga dilakukan secara terpisah. Jadi banyak sekali ya konfigurasinya, ada 2 dimensi, ada full model, ada half model, ada isolated tail, ada isolated wing, kemudian ada ada power on, power off. Power on itu artinya kalau turboprop biasanya propeller kita simulasikan. Jadi model digantung di timbangan, di terowongan angin, kemudian juga engine atau propeller diputar dengan kecepatan tertentu sehingga bisa simulasikan propeller wash ya, pengaruh propeller kepada bidang-bidang kendali dan lain-lain. Saya kira itu Mas Andi, banyak sekali konfigurasinya di terowongan angin itu. Terima kasih banyak Pak Fadil. Artinya tadi pertama ya pengujian di wind tunnel itu scale down ya dari pesawat asli ke ukuran yang lebih kecil ya. Tapi dengan parameter kesetaraan tertentu tentunya ya yang tetap harus modelnya harus tetap terwakilkan gitu ya dengan pesawat yang ukuran kecil sendiri. Dan tadi konfigurasinya sangat banyak sekali tadi ya. Dari kontrol surface-nya juga tadi mungkin ada beberapa flap kita harus nguji, terus berapa aileron dan lain-lain. Terus sebelumnya ada 2D juga penentuan airfoil ya, mungkin nanti tahapnya seperti itu ya Pak Fadil ya. Cuman dari yang sudah pengujian selama ini Pak Fadil, kira-kira dalam satu pesawat itu dibutuhkan berapa banyak ya Pak Fadil ya? Berapa konfigurasi? Jadi untuk pesawat itu biasanya tergantung sekomplikated apa pesawat itu gitu ya. Contoh untuk N250 yang nggak jadi disertifikasi dulu PTDI dengan BPT itu sudah menguji 2.500 jam. Kemudian itu mungkin setara dengan 2.500 jam wind tunnel hours ya. Jadi 2.500 wind tunnel hours. Kemudian untuk ke Male yang kita pernah uji itu ANCA ya. Unmanned Aircraft System-nya Turkish Aerospace, ANCA yang sekarang udah combat proven yang dipakai di Syria dan di Azerbaijan, tapi bukan yang satu lagi ya, bukan Game Changer TB2, bukan. Ini yang satu lagi ANCA yang bentuknya itu kayak Predator. Itu kita menguji di 1.300 jam itu dari 2008 sampai 2016-an. Selama 8 tahun itu di jumlahnya dari mulai 2D seleksi airfoil, kemudian full model juga tadi sama. Di full model itu beberapa bidang kontrol didefleksikan beberapa derajat gitu. Kemudian flow fish di mana di sayap itu di mana transisi laminar boundary layer ke turbulent boundary layer semua dilakukan. Kurang lebih 1.300
300 jam untuk Male. Dan kalau melihat data, ini makanya kenapa wind tunnel tidak akan hilang untuk beberapa puluh tahun atau mungkin ratus tahun ke depan, ya, karena seperti misalkan ini saya coba lihat datanya ya, untuk A380 itu diuji sampai 2020 2000 awalan ya, itu kurang lebih 90.000 jam ya, 90.000 jam. Jadi kalau total mungkin kurang lebih untuk yang besar A3. Itu saya kira Mas Andi gambaran berapa wind tunnel hours yang kita lakukan untuk sederhana. Tapi untuk kelas N250 misalkan itu kurang lebih 2.500-an. Ini sekelas dengan 1.500-an itu dengan DC7 kurang lebih sekitar segitu. Nanti Boeing 737 itu sekitar 8.000 atau ya hampir 10.000 jam. Saya kira itu untuk gambaran. Ya, menarik sekali perbandingan Pak Fatil. Terima kasih. Oke, jadi banyak sekali ya tadi ada 8 tahun dan sekian puluhan ribu jam mungkin ya. Nah ini setelah dapat banyak datanya mungkin kembali lagi nih ke Bu Eling nih. Tadi kan diolah lagi Bu Elingnya dari flight fisiknya ya. Ini biasanya kan dibalikin lagi setelah flight fisik dapat gitu ya. Ya ini karakter aerodinamiknya seperti ini gitu. Nah nanti biasanya ada perang nih ada perang di konfigurasi ya, seperti kita pengalaman dulu, kita saling harus ada kompromi katanya ya. Kontok-kontokan. Iya, harus ada kompromi. Kompromi. Bener nih, gimana nih prosesnya Bu Eling nih ketika sudah dites terus kira-kira wah ini belum mencapai target misalnya, atau gimana proses selanjutnya? Silakan. Tadi kalau misalnya disinggung kompromi itu benar banget ya. Jadi sebenarnya dalam proses desain, apalagi udah masuk level industri, itu batasannya lebih banyak lagi nih. Nggak cuman kita kayak engineer idealis nih pengen dapet hasil yang paling bagus nih, paling aerodinamis. Apa namanya, misalnya airfoilnya paling canggih lah gitu, biar misalnya karakteristik liftnya bagus gitu. Tapi kalau udah masuk industri ini ada batasan cost, biaya, schedule juga, sama teknologi kita mampu nggak. Terus nanti kalau misalnya kita menggunakan teknologi paling canggih, itu akan ngaruh kan, berarti kita memperhitungkan biayanya. Biaya pengembangannya ini kan harus diperhitungkan nanti misalnya ke harga jualnya. Terus misalnya untuk manufacturing, kalau kita mau pakai airfoil yang paling canggih, ini bisa dimanufaktur atau enggak nantinya gitu. Nah, teknologi kita nyampe atau enggak. Jadi enggak sekedar untuk menghasilkan yang paling bagus lah, yang paling ini. Makanya kita harus kompromi antara tadi biaya, schedule, dan juga teknologi yang mungkin kita capai gitu. Nah, kalau di konfigurasi sendiri ya itu, jadi prosesnya masih kita diskusi lah sama orang aero juga bentuk yang baik seperti apa gitu. Terus untuk kira-kira nanti kalau misalnya kita terapkan, misalnya kita mau airfoil segini nih, airfoilnya ditipisin. Sementara ada fuel tank di dalam sayap misalnya, apakah itu akan berpengaruh terhadap volume fuel tanknya atau enggak? Nah itu di situ harus ada kompromi juga di situ. Terus misalnya kita mau bentuk sayapnya lagi, bentuk airfoilnya yang canggih gitu, yang melengkung banget, tapi ternyata kita manufakturnya belum mampu nih, kayak gini teknologi manufaktur kita belum bisa mengakomodir ini, ataupun kalau kita bisa ini akan jadi mahal banget gitu dan malah nggak bisa dijual. Nah itu komprominya di sana gitu. Jadi makanya dibilangnya bukan yang paling maksimal sih, tapi yang paling optimal gitu, dicari bisa memenuhi target performa dari pesawat yang kita inginkan, dan juga memenuhi batasan-batasan lainnya yang tadi gitu. Oke, terima kasih. Kira-kira kayak gitu Pak Andi. Ya, terima kasih Bu Eling. Jadi teringat dulu ya, kita berantem ya, orang struktur, orang rancangan, orang flight physics, orang aerodinamik pengennya yang seksi banget gitu ya airfoilnya ya. Terus dari segi manufacturability ini nggak mungkin gitu kan. Terus orang struktur pengennya yang kuat itu, ya udah pakai
yang kekuatannya paling tinggi aja gitu. Tapi dari orang weight and balance nanti ngamuk gitu kan. Oh ini pesawatnya terlalu berat ini. Kita mau nampung apa gitu? Heeh. Terbang sendiri atau gimana gitu kan? Ya itu mungkin ya ini tugasnya Bu Eling jadi judge, Iya. jadi pernah nih kayaknya. Ya Bu Eling ya. Jadi ya emang harus diintegrasiin juga sih. Jadi kayak ada polisinya. Apa namanya? Semua bagus. Jadi kalau zaman saya perancangan nih sebenarnya satu tim sama Stephen ya. Nah kan dia super airfoil-nya diamond, mantap kan. Tapi ternyata airfoil apa namanya landing gear-nya kalau di retract dimasukkan tuh nggak cukup. Nah gitu kayak ada trade off gitu. Apakah kita harus ada penambahan struktur atau airfoil-nya diubah gitu. Nah itu apa namanya memang harus ada kayak polisinya. Kalau di sini mungkin kayak chief engineer yang menentukan desainnya yang mana yang mau dipilih gitu, yang mana yang bisa mengakomodir yang paling optimal untuk bisa memenuhi target desain yang kita inginkan gitu. Oke, mantap. Terima kasih Bu Eling. Ya. Mungkin sekarang dari Mas Stephen ya, dia enak manggil Pak Tuaan. Mas Stephen, ini tadi menarik ini pengalaman dengan memberikan plat ya di vertical tail ya, atau mungkin kayak vortex generator mungkin ya di leading edge atau di mana mungkin kejadian atau gimana. Ya itu mungkin kita bisa lihat trade off sedikit modifikasi untuk meningkatkan misalnya balance fit length-nya nggak sampai gitu ya misalnya atau gimana. Ada tuning sedikit lah dari teman-teman FTE. Nah ini keputusan untuk tuning ini menggunakan data pengujian wind tunnel sebelumnya atau gimana nih? Keputusannya untuk menambahkan plat dan lain-lain itu gimana? Kalau ini gue cerita dua sisi. Ada dua sisi, ada satu yang flying qualities kita bilangnya, sama satu lagi yang terkait performance. Nah kalau yang flying quality itu biasanya murni perasaan si pilotnya. Jadi emang nggak bisa terlalu kuantitatif. Jadi kalau pilot merasa kok si pesawat ini agak lari ke kiri, nah itu kita solusinya dengan menambahkan plat itu. Tapi kalau untuk masalah performance ya itu yang baru yang kita bisa lebih bisa mainnya kuantitatif. Kayak misalnya kalau kita ngomongin misalnya climb rate, salah satu yang harus dibuktikan itu. Iya benar. Kita mesti pesawat itu misalnya kita mau climb rate, kita harus kalau engine itu satu mati, kita harus bisa tetap climb dengan tergantung pesawatnya. Misalnya saya ambil komuter tuh kalau nggak salah 1,2% climb dia. Ini kan kita bukan berarti ketika kita mau mendemonstrate ini kita langsung ayo terbang matiin engine satu kita climb, nggak kayak gitu. Nah kita perlu yakin dulu bisa nggak nih pesawat ini kita matiin satu engine tetap climb. Jangan-jangan kita matiin satu engine malah dia drifting down terus, kan serem kan. Ini kan udah ada orang di dalam pesawat, kita nggak bisa main yaudah terbang matiin engine selesai gitu. Jadi nggak bisa gamble ya, nggak bisa gamble. Jadi kita perlu yang prediksi. Nah prediksi ini semakin ada confidence levelnya. Jadi kalau misalnya nih kita tadi bilang butuh climb gradient 1,2%. Kalau misalnya kita dapat data dari hasil CFD, kita punya pesawat ini ternyata kalau one engine kita bisa climb dengan climb gradient 10% misalnya, ekstrim. Berarti kan bagus banget nih. Kita pede. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Kalaupun meleset pun prediksinya tuh masih ada margin ke tadi yang batas aman 1,2% itu. Tapi kalau misalnya let's say dari hasil analisis saja mepet cuma 1,5% misalnya, artinya kan dekat sekali ke 1,2. Nah kita butuh confidence level, bener nggak nih apakah 1,2 ini margin of safety-nya cukup untuk kita beneran terbang. Nah dengan ada data seperti wind tunnel itu kita bisa lebih confidence dalam artian kalau marginnya ke 1,2 nih, misalnya cuma kita dapat 3% pun itu kita tetap ini hasil wind tunnel ini bisa lebih confidence levelnya bisa lebih tinggi untuk kita melakukan untuk membawa itu ke flight test beneran. Terus juga mungkin yang satu juga yang kalau saya dengar agak susah disimulasikan itu masalah hinge moment. Jadi kalau kita mengendalikan pesawat kita harus tahu nih pesawat nih bisa dikendalikan tapi ternyata terlalu berat atau enggak. Nah itu juga yang kalau kata cerita teman-teman itu harus dari wind tunnel data seperti itu. Nah kita harus
pastikan dianya pesawat ini bisa terbang, tapi kita kalau mau kita kontrol terlalu berat. Nah itu yang sama juga seperti itu kasusnya, kita pastikan dulu dari data wind tunnel-nya, sebenarnya nggak harus wind tunnel, tapi ya yang tadi saya bilang, kalau kita pakai wind tunnel itu akan confidence levelnya kita lebih besar, jadi kita less worried in case of misalnya ada error ya, karena kan yang namanya ngetes maupun CFD atau wind tunnel itu kita kan menggunakan asumsi ya, kita tetap memodelkan, mungkin ada hal yang kita tidak tahu yang memberikan efek yang ternyata signifikan. Jadi dengan wind tunnel itu asumsinya kan berkurang, jadi kita bisa lebih istilahnya yakin lah confidence level. Mungkin itu jadi kalau dari aku sih tentang kenapa wind tunnel kita perlu gitu. Menarik nih, Mas Stefan. Iya, berarti terkait dengan confidence level ya dari si engineer sendiri untuk menentukan seberapa aman sih kalau kita nguji real seperti itu gitu ya. Nah ini menarik juga nih, pengalaman kita di wind tunnel ya, kalau kita mau masuk ke satu pengujian yang beresiko agak tinggi gitu ya, kita akan increase speednya pelan-pelan gitu ya, sampai kita tahu, let's say kita mau ngetes flutter test nih di wind tunnel gitu ya, kita naikin dikit-dikit sampai ke deket-deket flutter baru kita kurangin dikit, nanti kita rapatin lagi nih kecepatannya, increasing kecepatannya. Nah itu kalau di flight test engineer gimana untuk comply misalnya tadi data time rate-nya 1,2% gitu. Gimana cara mencari 1,2% tuh untuk sampai sana dari awalnya Mas Stefan, mungkin bisa di-share, menarik tuh. Kalau yang untuk kasusnya Flutter itu kurang lebih kayak sama persis. Di flight test juga kita kemarin ngetes Flutter itu sama. Jadi kita start dari VMO, kita tes. Di VMO itu oke, clear dari teman-teman spesialis sambil kita terbang, teman-teman spesialis monitor lewat di darat lewat semacam telemetri. Mereka kasih clearance, nah kita naikin speednya. Nah naikin speednya itu karena masih 160, kita berani naikin per 10 per 10. Habis 160, terus 70, 180, baru akhirnya sudah mendekati VDAS-nya yang mana adalah 200, itu kita baru naiknya pelan-pelan per 5. Terus juga mungkin kalau di flight test juga terkadang pendekatannya enggak dengan speed-nya, tapi dengan powernya si pesawat. Kayak misalnya dalam contoh, kita kemarin ketika ngetes pesawat ada sempat keraguan. Kita bisa take off sebenarnya power engine let's say 100% gitu. Nah, kalau 100% ini ada kekhawatiran kalau tiba-tiba satu engine fail, radarnya ini tidak cukup authority-nya untuk melawan momen. Nah, jadi kita gimana approach-nya? Kita coba dulu kita take off dengan power engine yang dikurangi. Jadi harusnya kita kalau take off di 100% power, kita mungkin pakai 80% dulu. Sama juga kalau tadi kasusnya yang climb rate, kita tadi mau membuktikan climb rate ketika single engine, kita tidak lakukan langsung ke single engine. Pertama kita lakukan mungkin engine yang kiri, let's say yang critical engine yang di kiri ya. Mungkin engine yang kiri powernya kita kurangi aja dulu, asymmetric power aja dulu. Yang kiri mungkin hanya lebih kecil 10% untuk melihat, oh radarnya masih cukup authority-nya. Terus kita kurangi lagi, oh radar authority masih cukup. Nah dari situ mungkin kita sampai idle dulu. Oh sampai idle pun ternyata masih tetap bisa naik pesawatnya. Artinya dengan idle, harapannya idle itu lebih buruk daripada kalau kita matiin betulan. Karena kalau kita matiin beneran, kalau kasusnya propeller ya, itu kita akan di feather. Jadi drag-nya bisa lebih kecil. Jadi kalau kita coba yang kiri idle, yang kanan maximum power, ternyata masih bisa naik. Nah, kalau kita matiin betulan, harusnya lebih aman. Jadi kira-kira seperti itu. Kita bisa juga dari speed, kayak tadi kita flutter, atau dari power engine, atau juga bisa juga dari prosedurnya. Kayak misalnya kalau kita mau membuktikan single engine take off misalnya, itu kan paling kritis adalah ketika engine itu matinya ketika saat di V1. Jadi kita mau membuktikan misalnya continued take off after one engine fail. Itu akan paling kritis ketika matinya di V1. Jadi ya kita lakukan approach-nya justru kebalikan, speed-nya ditinggiin dulu. Kita take off prosedur normal, tapi kita matiin engine di misalnya V1 plus 20. Lalu kita kurangi lagi di V1 plus 10, lalu baru akhirnya ujung-ujungnya di beneran V1-nya. Jadi kira-kira seperti itu, kurang lebih sama terus. Tapi tidak hanya speed, tapi bisa ada hal lain yang kita mainkan. Bisa dari prosedur, bisa dari engine power, macam-macam. Menarik sekali. Terima kasih banget nih Mas Stefan nih. Mungkin ya karena waktu juga udah lama ya, mungkin
mungkin memang sangat seru nih diskusinya, makin lama makin seru. Kita sudah ya kurang lebih kita sudah mengetahui dari bahwa ini loh di balik suatu aircraft tuh ada dari desain, testing di lab sampai ke testing di flight test engineer-nya ya. Mungkin nanti teman-teman nih, kita manggilnya Sobat Aero nih. Sobat Aero bisa membayangkan Sobat Aero. begitu kompleksnya ya. Kita tahu lebih komprehensif, jadi selain pengujian internal dari tim desainnya seperti apa, di mana tadi ada kompromi ya, penting sekali kompromi di sana, ada tengkar-tengkar dikit lah, nggak apa-apa lah ya kan, untuk satu hal yang optimal tadi ya, kita hasilkan satu produk yang optimal, bukan produk yang baik di ini ya, hanya baik di salah satu pihak saja ya, itu yang optimal. Mungkin sebagai closing statement, mungkin sama dari ini saya ingat runtutan dari awal dari sisi pandang desain sendiri nih untuk kedepannya dari segi aerodinamik. Kita tahu sekarang yang paling tantangannya gimana efisiensi fuel dan low noise ya, emisingannya sedikit ya, itu gimana tuh Bu Ellen? Kita tahu sekarang ya yang paling efisien kan sekarang ya kayak A320 Neo, 737 Max ya, sampai sekarang yang Irkut keluarkan kemarin ya MS21300 ya kalau nggak salah, itu fuel efisiensinya mungkin sekarang yang saya katakan yang baik lah. Ini gimana nih dari segi pandang dari segi pandang desainer untuk menjawab tantangan ke depan? Silakan Bu. Kita kalau misalnya untuk menjawab tantangan ke depan, memang kita harus catch up sama teknologi yang ada saat ini gitu. Jadi kita berusaha menggunakan teknologi baru yang udah available gitu. Misalnya engine yang efisiensinya lebih bagus gitu. Juga bisa improve untuk dari aerodynamics-nya supaya lebih bagus bentuk pesawatnya. Karena kalau untuk tadi dibilang lebih efisien pesawatnya, tujuannya memang lebih efisien, berarti kita kan harus meminimize drag-nya dari bentuk pesawat dan juga mengoptimasi engine-nya supaya fuel consumption-nya lebih sedikit gitu. Jadi kayak catch up dengan teknologi terbaru aja gitu supaya bisa dapat tadi yang tadi ke Andi bilang, kita harapkan kayak fuel efisiensinya lebih bagus. Terus misalnya dari noise juga engine-nya kalau yang sekarang mungkin dari noise absorption-nya udah lebih bagus daripada teknologi dari engine yang dulu available dulu gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Eling. Mungkin dari Pak Fadil, dari segi aerodynamic testing, seperti apa nih Pak Fadil pengalaman? Baik, dari aerodynamic testing mungkin tantangannya ke depan adalah bagaimana kita melakukan tes dengan lebih cepat gitu ya. Kalau dari akurasi di pengujian terowongan ini mungkin betul-betul salah satu fasilitas pengujian yang paling akurat gitu ya. Yang paling akurat itu dalam hal ini misalkan kita akurasi di terowongan itu kita tidak bicara persen. Kita bicara 0, per mil ya, artinya per 10.000. Contohnya load cell untuk mengukur gaya angkat, gaya hambat, kemudian gaya samping dan 3 momen itu individual load cell itu punya akurasi 0,03%. 0,03%. Karena kita bicara di akhir di combine confidence level itu harus 0, sekian persen. Jadi per mil, bicaranya per mil. Jadi sangat akurat. Kemudian dan betul-betul kita faithfully secara setia gitu ya. Betul-betul mengikuti kaidah fisika. Contohnya gini, ketika ada 2 pressure hole di dinding itu banyak kalau mungkin di universitas kita udah di manifold aja kan untuk menghasilkan rata-rata pressure di manifold, betul nggak? Dua pressure hole itu di manifold, tapi di wind tunnel enggak. Kalau di manifold artinya kalau ada perbedaan tekanan, aliran pasti akan mengalir kan? Karena udara akan mengalir, artinya aliran akan mengalir dari tempat tekanan rendah ke tempat tinggi. Jadi di wind tunnel enggak semuanya diukur dengan individual
transducer. Nah, itu baru dirata-ratakan secara matematik. Jadi kalau pengujian terowongan angin seperti tadi saya sampaikan di atas, karena kita deal with classical physics itu udah apa istilahnya udah well established. Tapi yang penting tadi saya setuju juga dengan Bu Mbak Eling ya, kita harus catch up dengan teknologi baru itu dalam hal pelaksanaan. Contohnya misalkan setting model ya, mungkin ada sistem instalasi yang cepat gitu ya. Kemudian sistem ketika pengujian itu kan banyak konfigurasi seperti defleksi bidang kontrol berapa derajat, kemudian berikutnya berapa derajat. Sekarang kan masih manual. Mungkin nanti dengan perkembangan teknologi ada aktuator yang handal dan bisa di apa istilahnya di remote ya, menggunakan ya syukur-syukur udah canggih menggunakan IT gitu ya. Kita bisa ngeset pengujian terowongan angin dengan HP kita gitu kan, berbagai konfigurasi bisa cepat. Mungkin itu Mas Andika. Jadi di pelaksanaan pengujian bagaimana instalasi model dengan cepat. Oh ya, kemudian satu lagi adalah kita di pengujian itu betul-betul sudah akurat. Banyak di pengalaman itu justru si pemilik model yang nggak akurat itu. Permukaan itu tidak seperti yang didesain gitu ya. Contohnya katakanlah ya namanya juga kan nggak banyak precision manufacturing di Indonesia ini. Jadi kebanyakan si pelanggan pengguna wind tunnel itu dia pingin bikin dengan harga yang ekonomis, dia bikin model senaknya. Jadi secanggih apapun terowongan anginnya, ketika model yang diujinya katakanlah sembarangan, ya hasilnya kadang mungkin untuk lateral tidak ada simetrisnya, kemudian reproducibility testnya juga nggak baik gitu. Jadi mulai tahun lalu itu kita disiplinkan bahwa model yang masuk harus ada compliance juga. Artinya kekasaran permukaan kita menentukan gitu ya kekasaran permukaan agar tidak sembarangan, karena kadang kita suka naik pitam juga, wind tunnel udah segini canggih disalah-salahin gitu ya. Padahal lama capek gitu ya Pak. Udah lama pengujiannya capek terus disalahin lagi. Iya, disalahin lagi. Kan kasihan teman-teman. Saya kira itu Mas Andika. Jadi tantangan yang kami hadapi itu bagaimana kita tadi teknologi baru untuk membantu ya instalasi bagaimana lebih cepat. Kalau pengujian segala macam itu real time kita sudah langsung keluar. Jadi mau engineering unit, mau koefisien ya, non dimensional parameter kan langsung keluar tuh. Saya kira itu Mas Andika. Terima kasih Pak Fadil. Mungkin sebagai tombak ya dari tadi CFD terus ke pengujian wind tunnel, ini akan data yang dipakai tadi untuk confidence-nya si timnya Mas Stefan dan kawan-kawan nanti untuk berani untuk menguji di kecepatan yang ditargetkan gitu ya. Tadi saya lihat perannya seperti itu. Jadi harus benar-benar menjaga datanya itu yang dikeluarkan harus memang bisa dipercaya, ya valid dan lain-lain. Ya dengan tadi pengembangan agile terhadap teknologi terbaru, bagaimana pengujian nanti lebih optimal dan lain-lain. Tapi tadi akurasi memang nomor satu ya Pak Fadil ya. Jadi sampai 0,0 sekian persen tadi kalau nggak salah dari load cell, dari balance sampai dari pressure sendiri itu harus dipertimbangkan. Ya kesetimbangan model dan lain-lain itu juga sangat penting ya. Jadi memang harus benar-benar jaga supaya seakurat mungkin. Oke, mungkin terakhir dari Mas Stefan, silakan. Kalau saya sih intinya semakin yang di ujung belakang itu semakin bagus, semakin canggih dalam artian ini entah CFD atau wind tunnel, semakin sedikit juga kita harus terbang. Artinya karena flight test itu yang paling mahal, semakin murah juga proses secara keseluruhan dan semakin kecil juga risiko yang harus kita karena setiap kali kita flight test itu kita mengambil risiko walaupun calculated risk. Jadi ya harapannya sih saya untuk kedepannya mungkin
kalau wind tunnel mungkin bisa saya nggak tahu ya sampai sejauh mana sekarang teknologinya, mungkin bisa ke yang lebih kasus-kasus dinamik mungkin. Kayak misalnya mungkin kalau kita bicara CSR ada manuver yang diminta dinamik, kayak seperti misalnya kalau ada terjadi CG shift itu bagaimana responsnya, atau bagaimana kalau misalnya control surface-nya free floating dibandingkan dengan control surface-nya yang ditahan oleh pilot, itu respons stability-nya seperti apa. Nah, saya tidak tahu apakah yang seperti itu sudah bisa dilakukan atau belum di wind tunnel. Mungkin nanti Pak Fadil bisa kasih kasih klarifikasi. Tapi kalau semakin banyak prediksi yang, jadi kan kasus yang kita harus tes banyak banget, dan terkadang kita melakukan sesuatu, misalnya kita melakukan manuver A, itu tidak ada prediksinya, dalam artian prediksinya ada tapi untuk manuver yang disederhanakan. Jadi kalau kita bisa lakukan bahkan sampai detail manuver yang sama dilakukan di wind tunnel atau mungkin di CFD, yaitu tadi kita mungkin approach-nya bisa lebih pendek, at the end jam terbang lebih sedikit, risk-nya lebih sedikit. Paling itu sih dari saya. Oke, menarik sekali. Terima kasih Mas Stefan, mungkin nanti jadi masukan juga buat kita ya, pengujian dinamik tadi ya. Yang selama ini mungkin masih diasumsikan sebagai statik, lalu direkayasa secara matematik ya Mas Stefan ya. Itu jadi data acuan buat jadi flight test ya. Mungkin nanti kita bisa simulasikan secara real mungkin ya ke depannya secara dinamik seperti apa ya. Oke, terima kasih banyak karena waktunya juga terbatas. Saya minta waktunya hanya sejam buat teman-teman rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih banyak Pak Fadil atas waktunya, Bu Eling. Terima kasih banyak Mas Stefan. Semoga rekan-rekan yang nanti menyaksikan bisa dapat banyak insight nih dari sini. Mungkin ya tadi kompleks banget ya, dari awal pesawat desain, testing sampai testing secara lab, sampai testing secara realnya, sampai dia comply dengan regulasi yang ada itu kompleks. Saya kira ini jadi masukan yang sangat menarik. Terima kasih. Mungkin sampai bertemu lagi lain waktu. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Ya.